Selamat pagi, salam sehat dan damai sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali kita di dalam sapaan pagi Majelis Daerah Malang 3 Timur, Gereja Kristen Jawi Wetan, bersama saya, Penatua Andreas Mono dari Jemaat Tunjung Sekar. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saat ini kita bersatu hati dan memohon bimbingan Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Dan bila sebentar kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kiranya kami mohon Tuhan memampukan kami untuk mengerti akan kehendak-Mu. Terlebih pula Tuhan juga memampukan kami di dalam melaksanakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66 dengan tema tereliminasi atau terakreditasi. Adapun nats dari bacaan kita pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 66 yang demikian firman Tuhan. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Ibu, bapak, saudara dikasihi Tuhan, pada bacaan sebelumnya, yakni pada ayat 25-59, ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang roti hidup kepada orang-orang Yahudi di Kapernaum, mereka bersungut-sungut, mereka terpaku pada hal-hal lahiriah sehingga tidak mampu melihat bahwa mujizat Yesus merupakan anugerah Allah. Begitu pula pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya yang datang dari surga. Dan ketika Tuhan Yesus semakin menegaskan otoritas ilahinya yang jauh melampaui para nabi, hal itu menimbulkan keberatan di antara para pemimpin agama, seperti yang terdapat pada Injil Yohanes pasal 6 ayat 38. Terlebih pula saat Tuhan Yesus menyatakan bahwa kematiannya akan membawa dampak bagi seluruh dunia, bahkan memberi keselamatan bagi yang menerimanya, seperti pada Injil Yohanes pasal 6 ayat 47. Hal itu mengakibatkan banyak dari murid-murid yang bukan dari 12 murid Tuhan Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah produk yang berkualitas yang dihasilkan sebuah perusahaan harus melalui berbagai tahapan produksi dan harus memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Tidak jarang beberapa produk harus dieliminasi atau disingkirkan karena tidak dapat melewati tahapan produksi yang ada karena kualitas bahan baku yang kurang baik. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar pelanggan merasakan kepuasan, reputasi perusahaan terjaga, dan kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Hal tersebut tidak hanya berlaku bagi produk barang saja, melainkan juga manusia, terkhusus kita sebagai anak-anak Tuhan, mereka yang memandang Tuhan Yesus dari segi jasmani yang hanya mengharapkan berkat tetapi tidak mau melaksanakan kehendak-Nya, hidup menurut pengertian mereka sendiri. Orang-orang tipe ini tidak memenuhi standar kelayakan bagi kerajaan surga. Sebaliknya, orang yang percaya kepada Yesus dalam kedaulatan Bapa, mau percaya dan hidup dalam firman Tuhan, serta mau memikul salib Tuhan di dalam kehidupannya, orang-orang seperti ini akan terakreditasi atau diakui oleh Tuhan, sehingga mereka inilah yang akan menerima keselamatan yang sejati. Kiranya renungan singkat saat ini dapat senantiasa membawa berkah di dalam kehidupan iman percaya kita dimanapun kita berada.
Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami kuat di dalam mengikut Engkau. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa memampukan kami di dalam kami memikul salib-Mu, sehingga kami dapat melewati proses kehidupan dengan penuh sukacita dan menerima mahkota yang kekal yang berasal dari Engkau. Amin.